Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Kiata Mainah Puramata Fitri. Saya dari program studi D4 Kebidanan Alih Jenjang. Saya dari kelas FPLC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita dan pria. Di mana organ reproduksi ini dibagi menjadi dua. Organ reproduksi wanita ini ada organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Kita akan bahas mengenai organ reproduksi internal wanita. eh, Dimulai dari ovarium. Ovarium ini ada dua macam. Ovarium ini ada dua, letaknya di kanan dan kiri rahim. Bentuknya oval. Ovarium ini adalah bagian atau organ yang berfungsi sebagai tempat produksi ovum serta tempat produksi hormon reproduksi, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Di mana di ovarium ini uh, merupakan salah satu organ vital bagi wanita karena ovarium ini menghasilkan hormon-hormon reproduksi. Bila salah satu atau keduanya ovarium ini tidak ada, maka hormon reproduksi pada wanita ini akan berhenti dan tidak akan dihasilkan. Jadi wanita akan mengalami menopause. Kemudian setelah ovarium ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini juga sama, berada di kanan dan kiri. Yang menghubungkan antara ovarium kanan serta ovarium kiri menuju ke rahim. Nah, tuba Fallopi ini adalah saluran yang menghubungkan ovarium ke uterus, di mana pada tuba Fallopi ini tempat terjadinya pembuahan antara sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tadi dengan sperma. Bila terjadi pembuahan, maka hasil pembuahan atau embrio ataupun zigot tadi akan dibawa dengan gerakan peristaltik yang dibantu dengan silia atau rambut-rambut halus di dalam tuba Fallopi ini menuju ke uterus. Nah, uterus ini dibagi menjadi tiga bagian. Ada yang paling bawah ini disebut dengan cervix uteri atau mulut rahim. Mulut rahim ini adalah bagian terbawah dari uterus yang menghubungkan dengan vagina. Kemudian setelah itu di atasnya ada corpus uteri. Corpus uteri ini adalah rongga rahim, di mana tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di atas corpus uteri ada fundus uteri. Fundus uteri ini fungsinya pada saat persalinan, kontraksi yang paling kuat dihasilkan oleh fundus uteri. Rahim ini bentuknya seperti buah pir, dan fungsi utama rahim ini sebagai tempat berkembangnya janin pada saat proses persalinan. Setelah rahim atau uterus, yang keempat ada vagina. Vagina ini fungsinya sebagai saluran yang menghubungkan antara rahim dengan bagian luar tubuh. Selain itu, fungsi dari vagina juga sebagai tempat masuknya penis pada saat berhubungan seksual, kemudian sebagai tempat jalan lahir bayi pada saat persalinan normal, dan jalur keluarnya darah pada haid pada saat kita menstruasi. Selanjutnya adalah organ reproduksi eksternal wanita. Setelah tadi kita bahas mengenai organ reproduksi internal, ini adalah organ reproduksi eksternalnya. Ada 5 bagian. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis ini terletak di bagian yang paling luar dari vagina dan di bagian atas, di mana bagian ini merupakan bagian yang berlemak yang menutupi tulang kemaluan. Kemudian di sebelah kanan dan kiri vulva, ini vulva ya, jadi di sebelah kanan dan kiri vulva itu ada labia mayor, di mana labia mayor ini merupakan lipatan kulit yang melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Jadi labia mayor ini merupakan bagian terluar dari vulva yang melindungi organ di dalamnya. Kemudian setelah labia mayor ini ditunjukkan oleh nomor 2 ya. Kemudian di dalamnya ada labia minor. Labia minor ini adalah lipatan kulit yang lebih kecil dari dalam labia mayor. Labia minor ini mengelilingi lubang vagina dan uretra. Jadi ini di seperti gambar nomor 3. Labia minor ini mengelilingi dari lubang vagina dan uretra dan berada di dalam labia mayor. Kemudian yang keempat adalah klitoris. Klitoris ini berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual. Tempatnya ada di atas. Tempatnya ada di atas, di bawah mons pubis. Kemudian yang selanjutnya adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini berfungsi untuk sebagai pelumas pada saat berhubungan seksual, jadi tidak akan terasa sakit. Saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya menstruasi. Nah, proses menstruasi ini pada proses terjadinya menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi itu sendiri. Bisa dilihat di gambar yang atas, kanan atas ini merupakan periode atau fase-fase proses terjadinya menstruasi. Sedangkan gambar yang di sebelah kiri bawah, ini adalah proses terjadinya menstruasi itu sendiri. Di gambar yang sebelah kiri bawah bisa kita lihat pada hari pertama sampai hari kelima, maksimal hari ketujuh, ini yang disebut dengan fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH, hormon estrogen, hormon LH, dan hormon progesteron ini mengalami penurunan. Kemudian, karena rendahnya hormon-hormon reproduksi tadi, serta kurangnya pasokan oksigen di endometrium, maka sel-sel dinding rahim ini akan mati, sehingga sel telur yang tidak dibuahi tadi akan dilepaskan oleh dinding endometrium, kemudian akan meluruh sehingga terjadilah perdarahan. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Kemudian setelah hari ketujuh, hormon estrogen, kemudian hormon
estrogen, hormon FSH, hormon LH, dan hormon progesteron ini akan mulai meningkat pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-14 atau disebut dengan fase folikuler. Di mana fase ini hormon FSH lah yang paling meningkat sehingga merangsang pertumbuhan folikel yang ada di ovarium. Folikel yang awalnya primordial folikel, folikelnya kecil, kemudian tumbuh karena hormonnya meningkat menjadi folikel sekunder hingga akhirnya menjadi folikel degraf atau folikel yang semakin hari dia semakin besar dan semakin matang. Kemudian pada hari ke-14 hormon LH ini akan semakin meningkat sampai dengan hari ke-28 ini disebut dengan fase ovulasi, di mana di antara hari ke-14 sampai dengan hari ke-20 di mana ovulasi ini adalah keluarnya atau pecahnya folikel de Graaff sehingga ovum yang dihasilkan ini akan keluar dari cangkangnya. Nah, ovum yang sudah keluar dari cangkangnya ini akan menuju ke tuba falopi dan akan bertahan di tuba falopi selama 24 jam. Bila terjadi pembuahan, bila dalam 24 jam ovum yang tadi sudah keluar bertemu dengan sperma maka akan terjadi pembuahan. Namun bila tidak bertemu dengan sperma, ovum yang pecah tadi akan masuk ke fase luteal. Setelah terjadinya ovulasi, folikel yang telah pecah tadi akan berubah menjadi korpus luteum. Di mana pada saat korpus luteum ini akan menghasilkan hormon estrogen serta hormon progesteron yang akan meningkat juga serta menebalkan dinding endometrium untuk mempersiapkan bila terjadi kehamilan. Jadi dinding endometriumnya ini akan semakin hari semakin tebal. Namun bila tidak terjadi pembuahan, maka akan meluruh dan terjadilah siklus menstruasi yang baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria. Nah, organ reproduksi pria ini adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk fungsi reproduksi dan juga berperan pada sistem perkemihan. Organ-organ yang mencakup atau yang termasuk dalam organ reproduksi pada pria ini meliputi penis, kemudian ada skrotum, ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, kelenjar prostat, dan uretra. Pada organ reproduksi pria ini juga dibagi menjadi dua, ada organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, organ reproduksi eksternal. Ada 3 macam sistem organ dalam organ reproduksi eksternal pria. Yang pertama adalah penis. Penis ini merupakan organ reproduksi dan saluran pembuangan urin dan sperma. Di mana dalam penis ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pangkal penis, kemudian ada bagian batang penis, di mana pada bagian batang ini terdapat jaringan ereksi yang memungkinkan ereksi bila terangsang. Bila adanya rangsangan, maka penis ini akan mengalami ereksi atau tegang ya. Kemudian bawahnya adalah gland penis atau kepala penis. Ini memiliki banyak saraf yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Kemudian yang ketiga adalah skrotum atau kantong zakar. Nah, di dalam skrotum ini ada testisnya yang berfungsi untuk jadi kantong atau skrotum ini berfungsi untuk mengatur suhu testis. Sehingga suhu yang optimal untuk produksi sperma yang sehat dijaga oleh skrotum ini. Selanjutnya adalah organ reproduksi internal pria. Nah, organ reproduksi internalnya ini ada 6. Yang pertama adalah testis. Testis ini ada 2, fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, testis ini terletak di dalam skrotum. Kemudian yang kedua adalah epididymis. Nah, epididymis ini adalah saluran yang berada di sekitar testis, tempat sperma matang dan belajar bergerak. Fungsinya untuk menyimpan sperma hingga terjadi ejakulasi. Ya, jadi yang kuning yang warna salurannya berada di kanan dan kiri. Saluran yang menghubungkan atau yang membawa sperma dari epididymis menuju ke uretra. Merupakan bagian dari saluran ejakulasi. Kemudian selanjutnya nomor 4 ini adalah uretra. Uretra ini adalah saluran yang dilalui urin dan sperma yang fungsinya untuk mengeluarkan keduanya dari dalam tubuh. Jadi uretra ini juga berfungsi sebagai saluran kencing, selain itu juga berfungsi untuk mengeluarkan sperma yang dihasilkan oleh epididymis tadi. Kemudian nomor 5 adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang membantu sperma untuk bergerak dan bertahan. Cairan ini juga membantu menetralkan keasaman saluran kemih. Yang nomor 5 ini ya. Ada 2 juga ya di kanan dan kiri di samping saluran uretra. Kemudian nomor 6 adalah kelenjar Koppers. Kelenjar Koppers ini membantu membersihkan sisa-sisa urin dan menetralkan. Ya, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan penjelasan mengenai organ reproduksi baik pada wanita maupun pada pria.